Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita lanjut pembelajaran tema di kelas 4. Siapkan buku temanya. Anak-anak buka tema 6, subtema 2, PB 3 dan 4. Sudah? Di PB 3, perhatikan. Sebelumnya Bu Habibah ingatkan, jangan lupa selalu absen dan sholat duha. Setelah itu anak-anak selalu membantu kedua orang tuanya di rumah. Ya, ini kita masih pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini anak-anakku. Ya, diikuti pembelajarannya dengan baik. Sekali lagi Bu Habibah ingatkan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Walaupun belum saatnya dikumpulkan, selesaikan. Nanti kalau sudah ada pemberitahuan dikumpulkan, anak-anak sudah ready, sudah siap untuk mengumpulkan tanpa harus mengebut mengerjakan. Ya, Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita bisa melanjutkan pembelajaran secara normal. Minta kepada Allah yang terbaik. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita belajar di PB 3. Subtema 2, tema 6. Ini ada gambarnya siapa ya? Ada gambar peta Indonesia, negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ayo berdiskusi. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Gambarnya siapa ya ini ya? Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, patih kerajaan Mojopahit yang bernama Gajah Mada. Siapa Gajah Mada itu? Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar pada saat itu, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu menjadi satu Nusantara. Oh, cita-cita itu harus yang positif. Artinya cita-cita harus yang baik karena akan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Diskusikan bersama teman-temanmu beberapa pertanyaan berikut. Ini anak-anak belajarnya dari rumah. Berarti bisa diskusi dengan bunda atau saudaranya di rumah. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Tahukah kamu siapa saja yang dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Nih. Setelah melakukan diskusi dengan temanmu, bacalah bacaan tentang Gajah Mada berikut. Nah, setelah kita diskusi atau sharing dengan bundanya boleh, dengan teman-temannya boleh, di rumah dengan keluarganya. Kita lihat bacaannya. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad 14 di lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan.
Sejak kecil dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Ya, bercita-cita itu tidak membeda-bedakan keturunan anak-anak. Tidak membeda-bedakan anaknya siapa, harus bagaimana. Tapi kita ingat, kalau mempunyai cita-cita harus yang positif, yang bermanfaat. Nanti jika sudah bermanfaat bagi dirinya sendiri, secara tidak langsung, lambat laun, sedikit demi sedikit, juga akan bermanfaat bagi orang lain. Apapun cita-citanya ya. Gajah Mada memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Cocok dengan namanya, gede ya, besar. Jadi cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada kepada negara dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai dengan 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Mojopahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Apa itu Sumpah Palapa? Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Singapura. Janji atau ikrar yang diupayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara bahkan lebih besar dari kawasan negara Indonesia pada saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua hingga wilayah Darwin, Australia. Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Nih kalian tulis di buku tulis, buku tulis temanya. Nah, beri gambar semampunya. Yang penting ada gambarnya patih Gajah Mada seperti ini. Ya. Asal usulnya, perjalanan karirnya, cita-citanya, sikap dan nilainya. Ya, buatkan seperti ini, digambar semampunya kecil, baru beri keterangan di buku tema. Oke. Itu tugasnya anak-anakku. Jadi tugasnya halaman 86. Tugasnya halaman 86. Atas ya. Lanjut, kamu telah tahu ciri-ciri puisi juga bagian-bagian puisi? Bacalah puisi di bawah ini dengan seksama. Gajah
Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada. Karya Karitas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami, para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Puisi di atas. Bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan berikut. Ya, walaupun tidak harus bersama teman, boleh bersama saudara. Ya. Ceritakan pendapatmu tentang puisi tersebut. Bagaimana itu puisinya? Maksudnya bagaimana? Baca kembali bacaan tentang Gajah Mada untuk membantumu memahami puisi di atas. Salinlah puisi di atas di buku tulismu dengan menggunakan pensil. Tadi mewakili yang tadi. Ya, tadi tugasnya anak-anakku. Yuk kita lanjut pembelajarannya. Ingat, anak-anak harus selalu mengikuti pembelajaran. Baik tema maupun mapel yang lain. Karena kalau anak-anak tidak mengikuti pembelajarannya, tentunya tidak tahu tugasnya. Contoh, di buku tema itu ada banyak tugas. Tetapi Bu Habibah hanya memberikan sebagian saja. Karena Bu Habibah lihat kondisinya, kalau memang semuanya disuruh mengerjakan, tuh rasanya tidak mungkin. Tetapi tidak ada salahnya jika anak-anak waktunya longgar, mau mengerjakan semuanya. Itu akan kembali ke diri anak-anak sendiri. Barang siapa yang selalu rajin, ada waktu longgar dikerjakan semua, boleh. Nanti kalau sudah ganti tema, boleh dikumpulkan. Bu, ini hasil pekerjaan saya. Tetapi yang Bu Habibah wajibkan, itu yang harus ditulis di buku tema. Ya, untuk LKS belum. Nanti. Nah, LKS-nya. Yang dikerjakan cukup latihan subtema saja untuk LKS. Oke? Saya suka sekali dengan kisah Patih Gajah Mada. Sangat membanggakan usaha beliau untuk meraih cita-citanya. Betapa bahagianya beliau melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya sudah bisa membuat puisi, ternyata tidak sulit ya. Kemarin sudah latihan buat puisi. Nih, gambar Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika, anak-anak? Masih ingatkah? Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara memang telah terwujud. Meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Amati kehidupan masyarakat yang ada di sekitarmu. Apakah mereka berasal dari daerah yang sama? Apakah nenek moyang mereka berasal dari daerah yang sama? Bagaimana dengan suku asal mereka? Bagaimana juga dengan bahasa daerah mereka? Tuh tentunya di sekitar lingkungan anak-anak tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan ya atau
ada sebagian perbedaan-perbedaan latar belakang, terutama latar belakang asal daerahnya, latar belakang tentang bahasa sehari-harinya. Nah, seperti itu. Nih, lanjut. Nah, ini dulu. Di tugasnya halaman 86 di PB3-nya. Lanjut, kita masuk pada pembelajaran 4. Ayah, jika aku sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi seorang arsitek. Seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi seorang arsitek? Kamu tahu, ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Apa ya arsitek itu ya? Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Ini contoh, anak-anak pernah ke Candi Borobudur? Oh belum Bu, mudah-mudahan kita bisa kalau situasinya normal, insya Allah di akhir pembelajaran di kelas 6 nanti anak-anak bisa mengikuti tur wali dan plus kita bisa lihat kekuasaan Allah, yakni melihat Candi Borobudur. Nah, ini kalau situasinya normal, berhubung situasinya seperti ini, ya bagaimana lagi? Ya kita syukuri aja untuk sementara kita bisa tahu dengan cara browsing. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah. Dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Borobudur pernah menjadi salah satu keajaiban dunia. Itulah Candi Borobudur. Yang kedua tentang Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil untuk merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Ini terutama yang tinggal di yang petani. Masyarakatnya notabene petani. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Singkat dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk juga sebagai pengendali banjir. Nih buatan arsitek semuanya ini. Ya, hebatnya seorang arsitek ini. Siapa yang ingin jadi arsitek? Saya hebat, anak-anakku kelas 4. Banyak belajar yang rajin, siapa tahu nanti cita-cita anak-anak juga akan berhasil semuanya. Jembatan Suramadu, tahu anak-anak Suramadu ada yang dari Madura, walaupun tidak berasal dari Madura, Bu Habibah sudah tahu Suramadu. Siapa yang pernah tahu Suramadu? Tidak harus orang Madura saja. Nah, jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat yang dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Lihat, ini jembatan Suramadu. Yang dulu kita ke Madura pasti harus naik kapal, ya. Sekarang bisa naik jalan darat melalui jembatan Suramadu seperti ini. Lanjut. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang
berdiri megah berdampingan dengan gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, yakni Bapak Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu selama 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Ini beliaunya, ya, Nak. Seorang arsiteknya. Itulah ya usaha arsitek atau kehebatan para arsitek. Lengkapi setelah anak-anak membaca ya dan memahami, usahakan kalau membaca itu harus difahami. Kalau memang belum paham, baca ulang lagi. Tahu isinya bagaimana. Tahu pokok kalimatnya bagaimana. Ya, gagasan pendukung ya. Gagasan inti, gagasan pendukung harus anak-anak pahami benar karena anak-anak sudah belajar gagasan inti dan gagasan pendukung di semester 1. Terus dipraktekkan kalau membaca cerita baik cerpen maupun yang lainnya, koran, cari intinya yang mana. Lanjut. Lengkapi diagram berikut dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang kamu miliki. Kehebatan lain seorang arsitek apa saja? Jenjang pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Nah, kalau ingin jadi arsitek, sekolahnya di mana ya? Keterampilan yang harus dimiliki seorang arsitek ini. Kalian kerjakan 3 kolom pada halaman 95 yang atas. Oke. 95. Lanjut. Tahukah kamu dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Perhatikan gambar rumah adat. Ya, perhatikan gambar rumah adat Kampung Naga, Jawa Barat berikut ini. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor. Bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur-barat. Semua rumah akan menghadap ke arah sungai Ciwulan yang berada di depan Sungai Ciwulan ya, ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya sangat dekat dengan alam. Nih contohnya anak-anak. Dah. Itulah untuk memanfaatkan sumber daya alam. Sekarang kita lanjut pada halaman 97. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka sehingga mereka pelihara dan mereka jaga.
Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Apa manfaatnya? Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa lahan, air, tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan bertani dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan bernelayan dan beternak. Kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Sumber daya alam. Nah, itu tentang sumber daya alam. Lanjut tentang kawan sejatiku. Karya Benny, Made, dan Siti. Wahai sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan sekolahku selalu saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita suku dan bangsa, suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk dan mengucapkan saat hari raya. Wahai kawanku, takkan pernah ku lupa. Kita akan selalu bersama untuk meraih. Nah, perhatikan anak-anak, untuk titik-titiknya ini kalian pindah di buku tulis ya. Kalian lengkapi, titik-titiknya harus dilengkapi. Nah, titik-titiknya ini kalian beri garis bawah. Untuk mengerjakannya supaya beda mana jawaban kalian. Ya, jawabannya diberi garis bawah. Jadi, ini ditulis di buku tulis, beri garis bawah jawabannya. Oke. Ini halaman berapa ya? 99. Nah, itu melengkapi puisi ya. Oke, alhamdulillah. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan selalu diberi manfaat oleh Allah. Anak-anak selalu dijaga kesehatannya dan diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu anak-anak dijadikan Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Habibah. Sukses selalu anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.